Macam-macam biasanya nih yang dieksekusi mati mereka melakukan kayak tindak kriminal seperti mencuri, lalu tidak bayar pajak, lalu merampok, membunuh, itu dieksekusi mati. Banyak yang dieksekusi mati, tapi banyak juga tahanan yang harus meninggal di dalam penjara. Karena seperti yang kita tahu, kondisi penjara saat itu sangat amat tidak sehat. Dan ditambah lagi ada wabah penyakit malaria, kolera, disentri dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka sudah tidak sehat, tidak kuat lagi di dalam penjara dan mereka harus meninggal di dalam. Dan mereka tahanan yang meninggal di dalam itu dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Ada juga yang bertanya seperti ini, Mbak, oh yang dieksekusi mati itu orang Indonesia juga nggak sih? Orang Indonesia semua nggak sih? Sebenarnya nggak hanya orang Indonesia aja atau orang lokal saja. Seperti kalau ada orang Belanda terbukti melakukan kesalahan, mereka kan dieksekusi mati juga. Lalu saudagar China, lalu orang Portugis juga pernah dieksekusi mati. Kalau tahanan laki-laki, mereka kebanyakan kalau terbukti bersalah akan dieksekusi. Atau mungkin kesalahannya ringan, mungkin mereka akan akan bertahan di penjara lah istilahnya. Tapi kalau tahanan wanita, kalau terbukti bersalah, mereka itu biasanya akan diasingkan ke tempat yang jauh. Tahanan tak hanya para kaum pria, tapi juga wanita. Tak hanya rakyat jelata, tapi sejumlah pejuang tanah air juga sempat ditahan di tempat ini. Sebut saja untuk Suropati, Pangeran Diponegoro, hingga Cut Nyak Dien. Untung Suropati sendiri, beliau pernah ditahan di sini, tapi beliau itu kabur. Kenapa berhasil kabur? Padahal kalau kita berkunjung ke penjara itu lumayan sempit ya. Dan satu ruangan itu kapasitasnya bisa muat 20-50 orang sekali masuk, konon katanya. Dan di dalam penjara itu ada bola besi yang digunakan untuk mengikat atau merantai kaki para tahanan supaya tidak bisa kabur. Tapi untung Suropati itu bisa kabur karena ternyata dibantu oleh anak sipir yang wanita saat itu, dan ternyata anak sipir itu jatuh cinta kepada Untung Suropati. Oleh sebab itu beliau bisa kabur dan bebas dari eksekusi mati. Lalu juga yang perempuan atau wanita ada Cut Nyak Dien. Beliau itu kalau bisa dibilang beliau sangat kuat. Beliau bertahan di penjara wanita kurang lebih 6-9 bulan. Pada akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang. Dan bahkan sampai sekarang makam Cut Nyak Dien ada di Sumedang. Dan kalau kita berkunjung ke penjara wanita itu memang kondisinya juga cukup memprihatinkan, karena penjara wanita itu lebih sempit, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan kalau kita berkunjung kita harus membungkuk. Dan yang paling bikin kasihan mungkin di situ kalau hujan turun akan terjadi banjir. Jadi air dari tanah itu akan meluap dan menggenangi tahanan-tahanan wanita yang ada di dalam, termasuk Cut Nyak Dien. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.